Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Juyanti dengan NIM 20240410082. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai perusahaan Apple. Yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple awalnya berfokus pada pengembangan dan penjualan komputer pribadi. Produk pertama mereka, Apple I, menjadi tonggak awal yang kemudian diikuti oleh kesuksesan Apple II dan Macintosh. Seiring waktu, Apple berevolusi menjadi salah satu perusahaan paling inovatif dan bernilai tinggi di dunia. Inovasi besar datang dengan peluncuran iPod tahun 2001, iPhone 2007, dan iPad 2010 yang masing-masing mengembangkan sistem operasi eksklusif seperti iOS, macOS, dan layanan digital seperti App Store, iCloud, dan Apple Music. Apple dikenal dengan filosofi desain yang elegan, pengalaman pengguna yang intuitif, serta ekosistem tertutup yang memberikan kontrol penuh terhadap kualitas produk. Perusahaan ini juga fokus pada integrasi perangkat lunak dan perangkat keras secara menyeluruh yang menjadi ciri khas dan keunggulan kompetitifnya di pasar. Per tahun 2005, Apple tetap menjadi pemimpin dalam industri teknologi dengan terus melakukan investasi besar di bidang riset dan pengembangan R&D. Khususnya dalam kecerdasan buatan, augmented reality, dan layanan berbasis cloud. Kemudian saya akan menjelaskan current and new strategies for innovation. Strategis inovasi saat ini dari Apple, yang pertama, pengembangan inovasi bertahap atau yang disebut dengan incremental innovation. Apple tidak selalu menciptakan produk baru secara revolusioner, tetapi secara konsisten memperbaiki dan menyempurnakan produk yang sudah ada. Contohnya iPhone yang terus berkembang dari versi ke versi dengan peningkatan kamera, chip, dan fitur yang baru. Yang kedua, desain dan pengalaman pengguna yang unggul. Apple menekankan desain produk yang elegan, sederhana, dan mudah digunakan. Fokusnya adalah menciptakan pengalaman pengguna user experience yang menyatu antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga, ekosistem tertutup dan terintegrasi. Apple mengembangkan sistem produk yang saling terhubung seperti iPhone, Mac, Apple Watch, iPods, dan layanan seperti iCloud, iMessage, dan Apple Music. Strategi ini mendorong pelanggan untuk tetap berada dalam ekosistem Apple. Yang keempat, kontrol penuh atas rantai nilai. Apple mengolah sebagian besar proses produksi, pengembangan perangkat lunak, dan distribusi sendiri. Hal ini meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keamanan produk. Investasi besar dalam penelitian. Terakhir, ada investasi besar dalam penelitian dan pengembangan R&D. Apple secara rutin mengalokasikan dana besar untuk riset dan pengembangan teknologi yang memungkinkan mereka tetap menjadi pemimpin pasar dalam inovasi teknologi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan strategi inovasi baru yang berada di perusahaan Apple. Untuk menjaga relevansi dan memperluas pasar, Apple mulai menerapkan strategi inovasi. Yang pertama itu diverifikasi ke teknologi baru. Apple mulai memperluas inovasi ke bidang-bidang baru seperti augmented reality (AR). Peluncuran Apple Vision Pro membuka jalan menuju komputasi spasial dan realitas campuran. Kemudian kesehatan dan kebugaran, Apple Watch yang dikembangkan menjadi alat pemantau kesehatan canggih. Kemudian mobil otonom Project Titan, meskipun belum dirilis, Apple dikabarkan sedang mengembangkan kendaraan pintar. Kemudian yang kedua, pengembangan chip sendiri, yaitu Apple Silicon. Apple beralih dari chip Intel ke chip buatannya sendiri seperti M1, M2, dan M3. Hal ini memberi Apple kontrol lebih besar atas performa dan efisiensi perangkatnya. Yang ketiga, ekspansi ke layanan digital. Apple telah aktif mengembangkan lini layanan seperti Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple New Plus, Apple Fitness Plus. Layanan ini menjadi sumber pendapat baru
di luar penjualan perangkat keras. Yang keempat, ada komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Apple menetapkan target netral karbon dan menggunakan material daur ulang dalam produksi. Inovasi ini mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, akuisisi strategis dan kolaborasi. Apple secara aktif mengakuisisi perusahaan kecil yang memiliki teknologi khusus, misalnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, VR, dan keamanan digital untuk mempercepat dan pengembangan produk baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Zagel Prasetyo dengan NIM akhir 089 dan saat ini akan menjelaskan tentang current and new product innovation. Inovasi produk saat ini dan yang terbaru di perusahaan adalah yang pertama, inovasi produk saat ini Apple, current product innovation, kategori incremental innovation menurut Gaynor 2002. Inovasi incremental merupakan bentuk inovasi yang paling umum. Inovasi ini mencakup peningkatan, penyederhanaan, dan penyempurnaan dari produk atau layanan yang sudah ada tanpa mengubah fungsi utama secara drastis. Apple saat ini banyak menerapkan inovasi jenis ini di dalam pengembangan produknya. Misalnya, iPhone terbaru setiap tahun, Apple meluncurkan versi baru iPhone dengan peningkatan kamera, prosesor seperti A16 Bionic, daya tahan baterai, dan fitur perangkat lunak. Yang selanjutnya dengan MacBook dan iPad, ditingkatkan secara bertahap dengan chip Apple Silicon yang lebih cepat seperti M1, M2, dan M3. Layar lebih tajam dengan desain yang lebih ringan, perangkat lunak iOS dan Mac OS mendapatkan fitur baru setiap tahunnya, seperti peningkatan keamanan, personalisasi, dan integritas layanan. Inovasi-inovasi ini meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman pengguna, namun tetap dibangun di atas fondasi produk yang sudah dikenal oleh pasar. Selanjutnya, masih di current and new product innovation. Yang kedua adalah inovasi produk baru Apple, new product innovation, kategori new to the market innovation. Menurut Gaynor 2002 menjelaskan bahwa inovasi ini mencakup produk yang benar-benar baru di pasar, membutuhkan teknologi canggih, proses produksi baru, serta strategi bisnis dan pemasaran yang berbeda. Produk jenis ini biasanya membawa perubahan besar dan memerlukan investasi besar, serta manajemen risiko yang matang. Apple telah memperkenalkan sejumlah produk yang masuk dalam kategori seperti Apple Vision Pro, headset realistis campuran AR dan VR yang memperkenalkan konsep spatial computing, sebuah paradigma baru dalam berinteraksi dengan teknologi. Yang berikutnya ada Apple Silicon, M1, M2, dan M3. Chip buatan Apple sendiri yang menggantikan chip Intel. Ini membuat jalan bagi efisiensi dalam performa yang lebih baik serta interval penuh atas perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada Apple Watch. Awalnya hanya sebagai pelengkap iPhone, kini telah berkembang menjadi perangkat kesehatan canggih yang memantau detak jantung, kadar oksigen, dan bahkan mendeteksi jatuh. Produk-produk ini belum pernah ada sebelumnya dalam portofolio Apple dan menjadi langkah signifikan dalam memperluas jangkauan teknologi perusahaan. Berikutnya
adalah current and new service innovation. Menurut Rod tahun 2017 menekankan bahwa pertumbuhan inovasi layanan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan internet. Inovasi layanan tidak hanya menciptakan nilai tambang bagi pelanggan, tetapi juga sering melahirkan model bisnis baru dan mendorong pergeseran ekonomi ke arah ekonomi berbasis pengetahuan. Layanan bisnis berbasis pengetahuan, knowledge, intensive business service atau KIBS menjadi salah satu pendorong utama dalam perkembangan layanan modern. Inovasi layanan Apple saat ini yaitu beberapa inovasi layanan Apple yang sedang berjalan dan relevan terhadap konsep tahun 2017 antara lain seperti Apple Music, layanan streaming musik yang berbasis langganan yang memanfaatkan teknologi internet untuk distribusi konten digital. Yang kedua ada iCloud, layanan penyimpanan awan yang memungkinkan sinkronisasi data lintas perangkat, memerlukan ekosistem digital Apple. Yang ketiga adalah Apple Pay, layanan pembayaran digital yang mengintegrasi keamanan dan kemudahan transaksi melalui perangkat Apple. Yang keempat ada Apple Store, platform distribusi aplikasi yang menghubungkan pengembangan dan pengguna secara global, sekaligus menciptakan ekosistem aplikasi yang inovatif. Yang ketiga adalah Apple Care, layanan dukungan teknis dan purna jual yang meningkat loyalitas pelanggan melalui layanan berbasis pengetahuan. Selanjutnya, inovasi layanan baru Apple. Apple juga terus mengembangkan inovasi layanan baru yang sejalan dengan karakteristik yang dijabarkan oleh Trot 2017, yaitu layanan berbasis langganan seperti Apple TV, streaming video, Apple Arcade, game, dan Apple Fitness kebugaran. Merupakan contoh model bisnis baru berbasis langganan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Yang kedua ada layanan kesehatan digital, integrasi fitur kesehatan pada Apple Watch dan aplikasi health, serta layanan kebugaran digital, menunjukkan pemanfaatan teknologi dan data untuk layanan kesehatan berbasis pengetahuan. Yang berikutnya, ekosistem terintegrasi. Apple terus mengembangkan integrasi lintas perangkat sehingga seperti iCloud, Apple Music, dan Apple Pay dapat digunakan secara mulus di seluruh produk Apple. Keamanan dan privasi. Apple menawarkan layanan privasi dan keamanan data yang menjadi nilai tambah utama seperti fitur Private Relay dan Mail Privacy Protection. Mungkin cukup sekian yang materi saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Saima Asima dengan NIM akhir 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang current and new operation and process innovation perusahaan Apple. Inovasi operasi dan proses saat ini. Apple mengimplementasikan berbagai inovasi proses dan operasi untuk menjaga keunggulan, kompetitif, dan kualitas produk. Menurut prinsip dari Trot 2017, inovasi proses melibatkan peningkatan metode dalam konversi input menjadi output atau produksi, termasuk efisiensi, kualitas, dan manajemen rantai pasok. Beberapa contoh nyata dari Apple: manajemen rantai pasok global yang tangguh. Apple sangat mengandalkan just-in-time atau JIT untuk meminimalkan inventaris dan mempercepat distribusi global. Desain dan manufaktur terintegrasi. Apple merancang produknya agar mudah diproses secara massal
Design for Manufacturability. Sejalan dengan prinsip penyederhanaan desain dalam Trot kualitas total TIHIM, Apple menerapkan sistem kontrol mutu menyeluruh dan keterlibatannya penuh seluruh staf dalam mencapai kepuasan pelanggan, sejalan dengan filosofi total quality. Feigenbaum 1986, pemanfaatan teknologi otomatis dan robotika, misalnya robot Daisy digunakan membongkar iPhone dalam proses daur ulang, mencerminkan efisiensi dan pengurangan. Current and New Operation and Progress Innovation. Inovasi operasi dan proses baru merujuk pada konsep continuous improvement dan lean innovation dari Trot. Apple juga terus mengembangkan proses baru untuk efisiensi dan keberlanjutan energi terbarukan dalam produksi. Apple berinovasi dalam penggunaan energi besi 100% energi terbarukan di banyak fasilitasnya, sesuai dengan prinsip efisiensi proses dan penginderaan limbah. Inovasi berbasis data dan AI. Apple mulai memanfaatkan kecerdasan buatan dalam operasi logistik dan prediksi permintaan konsumen. Hal ini mempercepat keputusan berbasis data dan dukungan inovasi ramping lean innovation. Kolaborasi dengan pemasok supply chain innovation. Apple melibatkan pemasok sejak tahap desain produk untuk menciptakan inovasi bersama yang menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas, sejalan dengan peningkatan desain supplier integration dalam Trot. Berdasarkan pembahasan Trot 2017, Apple menunjukkan contoh nyata dari penerapan inovasi, proses, dan operasi secara strategi. Apple tidak hanya fokus pada produk, tapi juga berinovasi, memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan produk mereka. Hal ini memperkuat pemimpinan industri berbasis teknologi dan desain. Current and New Business Model Apple. Model bisnis terkini Apple menggunakan model bisnis terintegrasi yang menggabungkan penjualan produk premium. Apple menjual produk seperti iPhone, iPad, MacBook dengan margin tinggi. Ini mencerminkan fokus pada posisi nilai berbasis kualitas desain dan pengalaman pengguna. Ekosistem tertutup closed system. Produk Apple seperti iOS, App Store, iCloud, dan Mac saling terkoneksi, membuat pengguna cenderung tetap berada dalam ekosistem Apple. Hal ini menciptakan biaya peralihan tinggi bagi pelanggan, pendapatan berulang lagi dari langganan dan pembelian aplikasi, musik, dan layanan. Integrasi vertikal. Apple mengontrol seluruh rantai nilai, desain perangkat keras, perangkat lunak, hingga distribusi melalui Apple Store, baik fisik maupun daring. Yang keempat, model Nama saya Doni dengan NIM akhir 105. Lalu ini ada current and new product and brand strategy. Strategi produk Apple saat ini berdasarkan teori Trot 2017. Yang pertama, platform produk dan keluarga produk. Apple menerapkan strategi platform produk di mana produk seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch dikembangkan dari platform teknologi yang saling terhubung. Misalnya chip Apple M1 dan M2 digunakan lintas produk. Strategi ini mengurangi biaya produksi dan memungkinkan peluncuran produk baru yang lebih cepat sesuai dengan teori platform produk dalam buku. Lalu yang kedua, perencanaan produk yang terstruktur. Apple merencanakan portofolio produknya secara hati-hati, memperkenalkan produk baru berdasarkan waktu dan teknologi yang tepat. Hal ini sejalan dengan strategi perencanaan produk jangka pendek dan panjang seperti yang dijelaskan Trot. Diferensiasi dan positioning. Apple memposisikan dirinya sebagai merek premium dengan kualitas tinggi, desain elegan, dan inovasi terdepan. Ini sesuai dengan konsep diferensiasi berbasis kualitas dan manfaat dari buku Trot. Positioning Apple menargetkan konsumen yang mencari status, performa, dan eksklusivitas. Yang keempat, manajemen merek dan konsisten. Merek Apple tidak hanya
menekankan fitur, tapi juga emosi dan kepribadian merek seperti inovatif, minimalis, dan user friendly. Apple juga menjaga nilai merek dengan kontrol kualitas yang ketat dan pengalaman pelanggan yang unggul. Strategi produk dan merek baru Apple berdasarkan teori Trot 2017. Yang pertama, ekstensi merek dan brand stretching. Apple memperluas mereknya ke bidang-bidang baru seperti layanan digital, Apple Music, iCloud, Apple Fitness Plus. Perangkat baru berbasis AR atau VR, Apple Vision Pro. Lalu ini mencerminkan strategi ekstensi merek seperti yang dibahas Trot untuk memanfaatkan nilai merek utama di pasar baru. Lalu yang kedua, produk baru discontinue dan inovatif. Peluncuran Apple Vision Pro serta chip buatan sendiri Apple Silicon adalah contoh strategi produk discontinue yang memerlukan kompetisi baru dan membuka pasar baru seperti yang dijelaskan Trot tentang produk baru yang radikal. Respon terhadap lingkungan kompetitif. Apple bersaing di pasar teknologi tinggi yang berubah cepat. Sejalan dengan teori Trot, Apple aktif melakukan pemantauan lingkungan, misalnya dengan menanggapi tren AI generatif dan keberlanjutan. Yang keempat, strategi masuk pasar, market entry timing. Apple cenderung bukan yang pertama masuk, tapi pengikut cepat yang unggul dalam pelaksanaan, seperti pada iPod, iPhone, dan iPad. Strategi ini didukung oleh analisis waktu dari buku. Trot 2017 menekankan bahwa strategi produk modern harus terstruktur, berbasis platform, dan memanfaatkan diferensiasi serta manajemen merek dan konsisten. Pengembangan produk dan layanan baru didorong oleh teknologi, pengetahuan, serta pemantauan lingkungan kompetitif. Sumber daya organisasi Apple saat ini berdasarkan Gartner 2002, sumber daya organisasi meliputi berbagai aspek berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Apple memiliki tim yang sangat terampil dan beragam, mulai dari insinyur, desainer, hingga ahli pemasaran. Apple menekankan kolaborasi lintas disiplin dan budaya, serta menjaga motivasi dan pengembangan kompetensi karyawan. Yang kedua, kekayaan intelektual. Apple sangat melindungi hak paten, desain, dan teknologi yang dikembangkan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya didokumentasikan dengan baik untuk mendukung inovasi berikutnya. Yang ketiga, akses informasi. Apple mengelola data dan informasi secara terpusat dan aman, baik untuk pengembangan produk maupun pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi internal yang kuat mendukung kolaborasi global dan pengambilan keputusan berbasis data. Current and new organizational resource and infrastructure. Teknologi. Apple memanfaatkan teknologi mutakhir seperti chip Apple Silicon, sistem operasi sendiri, dan infrastruktur cloud untuk mendukung inovasi produk dan layanan. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Apple memiliki strategi pemasaran global yang kuat dengan toko fisik, Apple Store, toko daring, dan jaringan distribusi yang luas. Komunikasi merek yang konsisten memperkuat posisi Apple di pasar premium. Yang keenam, waktu. Apple sangat memperhatikan waktu peluncuran produk, memastikan setiap inovasi hadir di saat yang paling tepat untuk pasar. Pelanggan yang memasok. Apple membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pemasok, memastikan kualitas dan kontinuitas pasokan komponen. Yang kedelapan, fasilitas produk dan operasional. Apple memiliki fasilitas produksi yang canggih, baik milik sendiri maupun melalui mitra manufaktur global, serta infrastruktur logistik yang efisien. Lalu yang kesembilan, keuangan. Apple memiliki kekuatan finansial yang sangat besar, memungkinkan investasi berkelanjutan untuk riset dan pengembangan, serta ekspansi bisnis. Sumber daya dan infrastruktur baru Apple sejalan dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Apple terus memperbarui dan menambah sumber daya serta infrastrukturnya, antara lain yang pertama investasi pada teknologi baru, lalu yang kedua infrastruktur digital dan cloud, yang ketiga ekspansi fasilitas produk ramah lingkungan, yang keempat pengelolaan dan keamanan, yang kelima pengembangan sumber daya manusia digital.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Innovation Schedule of Active. Jadwal kegiatan inovasi Apple berdasarkan teori Gaynor 2022, identifikasi kebutuhan pelanggan customer needs identification, waktu minggu 1-2, kegiatan survei pengguna terhadap produk sebelumnya, analisis tren pasar dan teknologi, diskusi internal lintas divisi, R&D pemasaran desain. Tujuan menentukan apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, penempatan visi dan tujuan inovasi, vision dan goal setting. Waktunya minggu ketiga, kegiatan rapat pimpinan untuk menetapkan arah inovasi, penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Terus tujuannya menyusun arah strategis inovasi yang selaras, perencanaan produk, planning and design phase. Waktunya minggu ke-4-8, kegiatan pengembangan konsep produk baru, pembuatan prototipe awal, kolaborasi antara tim teknik, desain, dan produksi. Tujuan menghasilkan konsep produk inovatif yang layak dikembangkan. Innovation Schedule Activity, pengujian dan validasi prototype testing dan validation. Waktunya minggu ke-9-12. Terus kegiatannya uji coba internal dan uji konsumen terbatas, pengumpulan umpan balik dan revisi desain. Tujuan menjamin kualitas dan kesiapan produk sebelum produksi massal. Produksi dan peluncuran produk, production dan launch. Waktu minggu ke-13-16, kegiatan produksi massal dan persiapan distribusi, strategi pemasaran dan peluncuran produk secara resmi. Tujuannya memperkenalkan inovasi ke pasar dan menjangkau konsumen luas. Evaluasi dan penyempurnaan lanjutan, evaluation and continuous improvement. Waktunya minggu ke-17-20, berkelanjutan. Kegiatan evaluasi kinerja produk di pasar, pengumpulan data, umpan balik pengguna, perbaikan dan pengembangan visi selanjutnya. Tujuannya meningkatkan kualitas dan mempertahankan. Counsel and recommendation. Apple menunjukkan bahwa inovasi merupakan inti dari strategi bisnis dan keberlanjutan perusahaan melalui pendekatan inovasi terhadap dan bertahap dan radikal. Apple mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri teknologi global. Strategi inovasi yang diterapkan mencakup pengembangan produk dan layanan yang unggul, integrasi ekosistem yang kuat, serta investasi besar dalam riset dan pengembangan. Inovasi produk Apple meliputi pembaruan berkelanjutan pada iPhone, Mac, dan iPad, serta peluncuran produk baru seperti Apple Vision Pro dan chip Apple. Di sisi layanan, Apple mengembangkan ekosistem digital yang mencakup Apple Music, iCloud, Apple TV, dan layanan kebugaran. Perusahaan juga memperkuat operasionalnya melalui efisiensi proses produksi, pemanfaatan teknologi otomatis, dan pendekatan berkelanjutan. Model bisnis Apple berkembang dari penjualan produk premium ke arah layanan langganan, dengan integrasi vertikal dan pendekatan umpan dan kail sebagai kekuatan utamanya. Strategi merek dan produk Apple menekankan diferensiasi, kualitas, dan emosional merek, didukung oleh manajemen sumber daya organisasi yang solid termasuk SDM, teknologi informasi, dan keuangan. Syarat seluruh inovasi di Apple bukan hanya mencakup penciptaan produk baru, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam proses bisnis, layanan, strategi merek, dan pengelolaan sumber daya. Pendekatan menyeluruh ini
memungkinkan Apple untuk terus menciptakan nilai tambah dan mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital yang dinamis. Counsel and recommendation. Rekomendasi, perluan informasi radikal dan terobosan teknologi. Apple disarankan untuk terus mengembangkan inovasi disruptif seperti Apple Vision Pro dengan memperkuat eksplorasi pada teknologi masa depan seperti neural interference, AI generatif, dan wearable yang terintegrasi dengan sistem kesehatan. Ini akan memperkuat posisi Apple sebagai pionir teknologi. Yang kedua, ekosistem terbuka terbatas. Meskipun ekosistem tertutup memberikan kontrol dan integrasi yang kuat, Apple dapat mengeksplorasi format kolaboratif terbatas dengan pihak ketiga, developer, perangkat pihak ketiga, institusi edukasi, untuk memperluas jangkauan penggunaan tanpa mengorbankan kualitas. Segmentasi produk untuk pasar berkembang. Untuk memperluas pasar global, Apple dapat mengembangkan lini produk yang lebih terjangkau khususnya untuk negara berkembang.